Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Faris dalam mata pelajaran Humas kali ini ya. Humas Keprotokolahan kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup humas. Ada ruang lingkup internal, eksternal serta pendidikan. Langsung saja. Ya, untuk internal public relations atau humas internal ya, ruang lingkup humas internal, maka ini adalah orang yang merupakan bagian dari satu instansi atau perusahaan tersebut. Jadi hubungan baik atau hubungan yang baik yang dibangun oleh seluruh masyarakat dalam perusahaan ya. Artinya seluruh orang yang berada di perusahaan tersebut. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan karyawan ya, hubungan dengan karyawan. Bagaimana caranya agar employee relations atau hubungan dengan karyawan ini berjalan dengan baik? Maka perusahaan harus membuat karyawan tersebut nyaman bekerja. Ya, tentunya dengan peraturan-peraturan atau dengan atau insentif-insentif atau bonus-bonus yang perusahaan tawarkan, tentunya sudah pasti akan membuat karyawan menjadi semangat dalam bekerja. Seperti itu. Ya, jika perusahaan ingin output yang maksimal atau jika perusahaan ingin sesuatu yang maksimal atau kerjaan yang maksimal yang diharapkan dari karyawannya, maka perusahaan juga harus membangkitkan semangat karyawan dalam bekerja. Salah satunya dengan dengan menggajinya tepat waktu bisa jadi, atau ada sedikit bonus yang diberikan oleh karyawan yang misalkan berprestasi atau apapun itu. Dengan salah satu contohnya dengan seperti itu. Yang kedua, ada stakeholder relations atau hubungan dengan pemegang saham. Ya, bagaimana hubungan dengan pemegang saham ini? Ya, sudah pasti dalam perusahaan kita mengenal adanya pemegang saham di dalam perusahaan. Apa sih pemegang saham? Nah, pemegang saham ini ialah biasanya yang memang menanam modal atau menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan, gitu ya. Jadi di setiap perusahaan itu sudah pasti ada pemegang saham. Even itu misalkan yang mempunyai saham atau yang mempunyai modal tersebut adalah orang-orang di sekitar, atau artinya masih keluarga si mempunyai perusahaan itu. Ataupun bisa jadi kalau perusahaan sudah terbuka, maka orang umum atau orang lain boleh menaruh modal di perusahaan tadi. Kalau sudah umum, kalau perusahaan masih belum umum, biasanya memang pemegang sahamnya hanya sekitar keluarga saja. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana membangun hubungan baik dengan pemegang saham tersebut? Ya, tentunya perusahaan harus membangun transparansi dan akuntabilitas yang baik. Ya, kalau sudah ada transparansi mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas yang baik di laporan keuangan tersebut, maka pemegang saham atau penanam modal tadi sudah mempercayai perusahaan tersebut dan ingin menambah lagi modalnya. Seperti itu ya, itu membangun hubungan baik dengan pemegang saham. Yang ketiga, hubungan dengan para buruh, labor relations. Ya, bagaimana dengan labor relations ini ya? Sejujurnya sama saja dengan karyawan ya. Sama saja dengan karyawan ya. Dia bagaimana perusahaan membangun hubungan baik dengan para buruhnya. Ya, artinya buruhnya ketika perusahaan ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari para buruh, maka balik lagi tadi, perusahaan harus memberikan kenyamanan kepada para buruh dalam bekerja. Tentunya setelah buruh merasa nyaman, pastinya akan memberikan sesuatu yang maksimal. Itu. Yang keempat, yang terakhir, ada manager relations, hubungan dengan para manajer ya. Jadi antara para manajer dengan perusahaan itu juga harus terjalin hubungan yang sangat baik ya. Bagaimana manajer tadi mengkombin atau menghandle apa yang ada di bawahnya, atau menghandle anak buahnya agar bekerja dengan baik dan mendapat mendapat hasil yang maksimal untuk perusahaan. Nah, tentunya kalau sudah manajer berlaku yang maksimal, atau manajer sudah membuat yang maksimal gitu, dia mengkoordinir anak buahnya seperti itu, mengkoordinir untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus bagi perusahaan, maka tentunya perusahaan harus memberi reward kepada manajer tadi, gitu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada external public relations ya. External public relations ini artinya ruang lingkup humas eksternal ya. Berarti
humas atau hubungan baik yang dibangun di orang-orang yang berada di luar perusahaan, seperti itu ya. Ruang lingkup humas ini mencakup seorang tugas humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar ya. Pihak luar artinya pihak di luar perusahaan. Hal ini untuk menciptakan nama baik yang sangat penting dan untuk perusahaan atau instansi. Yang pertama ada press relations ya. Press relations ini gunanya untuk apa? Untuk meliputi press release, press conference, press interview, press room, press reception, dan adanya press tour ya. Jadi press relations ini atau humas ya, humas press ini artinya apa ya? Dia kegiatannya meliputi tadi press release, press conference gitu, kalau ada penjelasan seperti itu ya. Nah, itu yang tampil di depan umum gitu ya. Nah, dia berbicara mewakili perusahaan untuk menjelaskan produk lah, menjelaskan apapun yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua ada government relations, artinya hubungan baik dengan perusahaan baik itu yang serupa maupun yang tidak serupa, ataupun yang biasanya yang kerjasama ya, perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan tersebut gitu. Artinya ya, yang tidak kerjasama pun kita tetap harus membangun hubungan baik. Sewaktu-waktu ketika memang nanti kita butuh, perusahaan tersebut butuh dengan perusahaan itu, maka sudah terbangun hubungan yang baik, yaitu enak-enak saja ya. Artinya ruang lingkup humas ini menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Oke ya. Diperlukan karena akan banyak sekali kepentingan dalamnya terdapat peran pemerintah. Jadi perhatikan ya. Di sini government relations itu adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah gitu, karena perusahaan tersebut harus membayar pajak, biasanya membayar pajak kepada pemerintah dan mengikuti aturan-aturan pemerintah dalam menjalankan bisnis. Gitu ya, makanya perlu dibangun hubungan baik dengan pemerintah. Yang ketiga ada community relations, menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu caranya dengan memberikan beasiswa kepada warga sekitar tempat perusahaan itu berdiri. Seperti itu ya, biasanya. Jadi warga di dekat perusahaan itu juga merasa dihargai dengan adanya perusahaan tersebut. Yang keempat adalah customer relations, menjaga hubungan dengan para pelanggan. Nah, ini yang baik ya, ini yang paling penting ya, ini penting ya. Jadi pelanggan itu jangan sampai ya, ibaratnya kita menjaga pelanggan agar jangan sampai pergi ke perusahaan pesaing. Bagaimana ya? Contohnya bisa lihat memberikan merchandise, kalender atau hadiah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi atau kenyamanan buat si pelanggan agar pelanggannya tidak pergi ke perusahaan pesaing, ke perusahaan lain ya. Seperti itu. Jadi diberikan kenyamanan si pelanggan tadi. Yang terakhir, consumer relations, menjaga hubungan baik dengan para konsumen agar apa yang kita pasarkan dan dapat diterima baik oleh konsumen. Caranya dengan memberikan info yang lengkap mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, ini nomor 5 ini adalah konsumen. Artinya konsumen ini apa ya? Kalau tadi pelanggan itu berarti yang biasa belanja ke perusahaan itu. Gitu ya. Kalau konsumen ya mungkin hanya sekali, 2 kali, 3 kali belanja di perusahaan tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa konsumer itu nanti akan menjadi langganan seperti itu. Maka diberikanlah info yang jelas dan lengkap mengenai produk yang perusahaan tersebut jual. Ya, gitu. Yang terakhir ada ruang lingkup humas pendidikan. Ya, ruang lingkup humas ini mencakup tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar. Hal ini untuk menciptakan nama baik yang sangat penting untuk perusahaan atau instansi. Oke. Ruang lingkup humas pendidikan berdiri khusus dan dikelola untuk mencapai kesempurnaan proses pendidikan. Ya. Ruang lingkup humas pendidikan yang berhubungan dengan masyarakat dilakukan melalui berbagai program yang direncanakannya. Misalnya pemberdayaan masyarakat sekitar lewat kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Seperti itu. Ruang lingkup humas pendidikan dalam hal berhubungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan majelis taklim. Dengan begitu, ruang lingkup humas pendidikan ini menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar. Jadi seperti itu ya untuk ruang lingkup humas pendidikan. Nah, ada tugas di sini yang harus kalian kerjakan ya.
Tugasnya bisa kalian baca sendiri. Bayangkan jika kamu adalah bagian humas dari suatu perusahaan. Saya mau kalian bagaimana cara kalian membentuk hubungan baik, ya, baik dengan sesama karyawan, manajer, dan masyarakat sekitar tempat perusahaan kamu bekerja. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.